Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 179 pencarian panas. Setelah insiden Ricky Mo terungkap, itu juga berdampak pada Amanda Mu. Dulu dia di perusahaanmu, rekan-rekan kerjanya kurang lebih merasa kasihan kepadanya karena Ricky Mo adalah orang cacat, jadi mereka juga akan berbicara dengan Amanda Mu. Tetapi sekarang setelah insiden Ricky Mo terungkap, tatapan mata rekan-rekannya ketika memandang Amanda Mu sudah berubah, ada yang ingin menyenangkannya dan ada yang meremehkannya. Mungkin mereka berpikir Amanda Mu telah menipu mereka. Amanda Mu dapat menebak sedikit banyak pemikiran mereka, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Biasanya Amanda Mu berpura-pura terlihat kasihan, tetapi kita sangat baik padanya, dan ternyata Ricky Mo adalah orang yang normal dan sehat, mungkin dia diam-diam mengolok-olok kita. Kamu juga jangan berkata begitu, mungkin dia sendiri juga tidak tahu. Sudahlah, bisakah dia tidak tahu? Lupakan saja. Hei, lihat pencarian panas ini, Peter, si dia. Beberapa wanita berjalan keluar sambil berbicara, dan suara itu segera menghilang. Amanda Mu berdiri di bilik toilet, mendengar suara mereka berangsur-angsur menjauh, dia baru membuka pintu dan keluar. Di dunia ini selalu ada beberapa orang yang akan berspekulasi pada orang lain dengan penuh kejahatan. Namun, dia memang menyembunyikan situasi Ricky Mo. Mereka bukan orang yang jujur, hubungan mereka juga hanya biasa-biasa saja, terserah mereka saja mau mengatakan apa. Amanda Mu membuka kran, mencuci tangannya, ketika dia ingin menyekat tangannya dengan tisu, dia mendengar suara serangkaian sepatu hak tinggi yang berjalan dengan terburu-buru. Suaranya semakin dekat, dan terdengar semakin keras, suara itu mendekati toilet. Amanda Mu melemparkan tisu ke tempat sampah, dan berjalan menuju ke bagian luar pintu toilet, dia melihat Siska Mu yang berjalan dengan sangat marah. Wajah Siska Mu cemberut, dia mengulurkan tangannya dan mendorong Amanda Mu kembali ke toilet, kemudian ia menutup pintu toilet dengan tangannya. Amanda Mu, aku dulu terlalu memandang rendahmu. Nyalimu sangat besar, kamu selalu menyembunyikan situasi Ricky Mo dan berhubung dengan Peter si. Kalimat itu dikeluarkan oleh Siska Mu hampir melalui celah giginya. Dan ia mengatakannya sepatah kata demi sepatah kata, tatapan matanya tajam seolah-olah dia bisa mengeluarkan api di detik berikutnya. Amanda Mu sedikit terkejut ketika mendengar nama Peter si. Siska Mu terlihat sangat marah. Itu bukan karena ingin mencari masalah. Siska Mu melihat Amanda Mu tidak berbicara, dia merasa Amanda Mu tidak hanya mengakuinya, itu juga sebuah penghinaan baginya. Dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan wajah Amanda Mu. Amanda Mu dan Siska Mu telah bermusuhan begitu lama, dia sudah mengerti sifat Siska Mu. Ketika Siska Mu mengangkat tangannya, Amanda Mu sudah mengantisipasi gerakan Siska Mu, dan dia langsung menangkap tangan Siska Mu. Kemampuannya tidak bagus Lucy Sen, tetapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Siska Mu. Amanda Mu tersenyum, matanya yang seperti kucing terlihat dingin, perkataan yang diucapkannya tajam dan sinis. Selain menamparkan orang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Mencari orang untuk melakukan tindakan seks. Berbicara dengan tidak masuk akal. Tutup mulutmu. Apa hakmu mengataiku? Siska Mu memberontak sejenak, dia gagal menarik tangannya dari tangan Amanda Mu, dan dia menjadi semakin kesal. Apa hakmu menyuruhku untuk tutup mulut? Apakah kamu ibuku? Amanda Mu mencibir. Bahkan jika ibuku datang, apakah kamu pikir aku akan mendengarkannya? Amanda Mu teringat sebelumnya, ketika beberapa wanita itu keluar, dia mendengar mereka menyebutkan tentang pencarian panas Peter si.
Dia melirik ponsel Siska Mu di sisi lain. Amanda Mu mengulurkan tangannya dan mengambil ponselnya. Layarnya belum padam. Halaman yang terlihat adalah halaman pencarian panas di Weibo. Judul pencarian panas sangat mencolok dan menarik. Tagar kekasih misterius Peter Si terungkap tanda pagar. Melihat pencarian panas itu, Amanda Mu merasa kulit kepalanya kencang. Melihat ke bagian lainnya lagi. Ternyata benar dia melihat foto yang keluar di bagian bawah. Diambil ketika dia kembali dari perjalanan bisnis hari itu dan dia bertemu dengan Peter Si di bandara. Kualitas gambarnya tidak terlalu tinggi, wajahnya tidak terlihat terlalu jelas, tetapi kedua orang itu terlihat sangat akrab dan bisa dikenali dalam sekilas. Di foto, Peter Si berjalan di depan dengan membawa koper, Amanda Mu berjalan di belakang dengan kepala tertunduk. Foto satunya lagi diambil di tempat parkir. Meskipun kedua orang di foto tidak memiliki tindakan ambigu, tetapi mereka terlihat harmonis dan seperti memiliki hubungan pasangan yang tidak jelas. Wajah Amanda Mu sedikit berubah. Ia memasukkan ponsel itu ke tangan Siska Mu, mendorongnya dan berjalan keluar. Amanda Mu, berhentikan dan jelaskan padaku. Siska Mu dikejutkan oleh serangkaian gerakan Amanda Mu yang lincah, kemudian ia merespons dan mengejarnya. Amanda Mu mengirim WeChat ke Peter Si sambil berjalan. Peter Si mungkin sedang sibuk, jadi dia tidak membalasnya. Masalah ini akan lebih baik diselesaikan oleh Peter Si sendiri. Tidak lama kemudian Peter Si membalas pesannya. Ia mengiriminya sebuah alamat dan berkata, "Mari kita bertemu untuk membicarakannya." Pada saat ini Siska Mu sudah mengejarnya. "Kenapa kamu kabur? Ayo jelaskan padaku." Amanda Mu tidak berniat mempedulikan Siska Mu, dia mengambil tasnya dan pergi. Keluar dari perusahaanmu, Amanda Mu pergi ke alamat yang dikirimkan Peter Si, dia menyadari bahwa itu adalah restoran teh kelas atas. Sebelum dia turun dari mobil, dia mengambil uang dan menyerahkannya kepada sopir. Saat menunggu sopir mengambil uang kembaliannya, dia melihat Peter Si berjalan keluar dari dalam. Namun ekspresi Peter Si terlihat sedikit aneh, wajahnya terlihat pucat, dan bahkan ia terlihat sedikit linglung. "Nona, ini kembaliannya." Suara Pak Sopir menarik kembali pikiran Amanda Mu. "Terima kasih Pak." Amanda Mu menerima kembaliannya. Ketika dia menarik pintu untuk turun, Peter Si sudah menghilang. Amanda Mu mencari-carinya di sekitar, tetapi dia tidak melihat batang hidung Peter Si. Dia mengirim WeChat ke Peter Si. "Aku sudah sampai, kamu di mana?" Dia tidak membalasnya. Amanda Mu mengeluarkan ponselnya lagi dan menelpon Peter Si, tetapi tidak ada yang menjawab. Memikirkan ekspresi Peter Si tadi, Amanda Mu menelpon Ricky Mo. Begitu telepon terhubung, terdengar suara dering 2 kali, dan suara rendah yang akrab terdengar dari ujung telepon sana. "Apakah kamu di perusahaan?" Suara Ricky Mo di telepon terdengar lebih memiliki magnetik, dan itu terdengar sangat menenangkan. Amanda Mu pertama-tama bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah melihat pencarian panas?" "Pencarian panas apa?" Ricky Mo baru saja mengakhiri pertemuannya, dan pencarian panas Peter Si baru keluar, dia belum tahu tentang hal itu. James Gu kebetulan pada saat ini mendorong pintu dan berjalan masuk. "Ricky, ada masalah. Peter Si dan istrimu masuk di pencarian panas." Petik 2. Suara James Gu sangat keras, dan Amanda Mu di sisi telepon sana juga bisa mendengarnya. Awalnya dia dan Peter Si tidak bersalah, tetapi bagaimana aromanya berubah ketika perkataan itu keluar dari mulut James Gu. Ricky Mo terdiam sesaat, lalu ia berkata dengan pelan, "Sekarang aku sudah tahu." Amanda Mu tiba-tiba merasa tidak enak, dia menjelaskannya. "Hari itu di bandara, aku dan dia mungkin telah difoto secara diam-diam." Bersambung.